Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di atas saya ada pohon kurma dan buah kurma. Dan inilah yang disebut dengan balah kurma yang masih mangkel. Balah. Nanti setelah kurma yang masih mangkel ini, kalau dia masak maka berubah menjadi rutob, yaitu kurma yang sudah masak dan masih segar. Melihat buah kurma dan pohon kurma ini, saya jadi teringat kisahnya Maryam alaihissalam. Ketika setelah melahirkan Isa bin Maryam, maka Maryam alaihissalam ingin menyusui anaknya. Otomatis beliau memerlukan asupan makanan dan minuman. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Maryam agar jangan sedih. La tahzani. Jangan sedih, karena nanti di bawah kaki Maryam akan ada air. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman sebagaimana disebutkan dalam surat Maryam ayat 25, wa huzzi ilaiki bidhid'in nakhlah tusaqit alaiki rutaban janiyya. Artinya, dan goyangkanlah kepadamu pangkal pohon kurma tersebut, maka akan jatuh kepadamu kurma-kurma yang masak. Pelajaran yang menarik dari cerita Maryam alaihissalam ini, yang pertama, para pemirsa sekalian, yakini baik-baik bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menguji Anda dengan berbagai macam ujian, maka Allah tidak akan pernah menguji Anda di luar kemampuan Anda. Maka jangan pernah putus asa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Sebagaimana Maryam tidak dibebani dengan mendapatkan anak tanpa suami, tetapi itu sesuai dengan kemampuan Maryam pada saat itu. Pelajaran yang kedua yang kita bisa ambil dari cerita ini adalah bahwa yakini baik-baik pula, Allah setelah memberikan ujian, kesempitan, kesulitan, pasti ada kemudahan. Setelah kesulitan terbitlah kemudahan. Apa dalilnya? Yaitu Allah berfirman dalam surat Maryam, dalam surat At-Talaq ayat 7, sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Allah akan menjadikan setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Yakini itu, maka tetaplah berusaha dan jangan pernah putus asa. Jangan pernah putus asa, apalagi sampai menuduh Allah tidak adil, menuduh Allah selalu menyengsarakan saya, dan semisalnya. Pelajaran yang ketiga yang menarik dari ayat ini dan juga dari cerita Maryam, yaitu Amr ibn Maimun rahimahullahu ta'ala ketika menafsiri ayat ini, sebagaimana disebutkan di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, bahwa ma min syai'in anfa'u saya ulangi, ma min syai'in khairun lin nufasa minat tamri warrutab. Tidak ada sesuatu apapun yang lebih baik untuk wanita-wanita yang setelah melahirkan dibandingkan kurma dan rutab, kurma yang baru matang. Kemudian beliau membaca ayat ini, wa huzzi ilaiki bidhid'in nakhlah tusaqit alaiki rutaban janiyya. Maka para pemirsa, 3 poin yang kita bisa ambil dari video ini.
Yang pertama, bahwa yakini baik-baik Allah tidak akan pernah menguji hambanya di luar kemampuan. Yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa setelah kesulitan pasti akan memberikan kemudahan. Yang ketiga, bagi wanita-wanita yang sedang melahirkan atau yang sudah melahirkan, maka banyak-banyaklah konsumsi kurma dan rutop, yaitu kurma yang baru matang. Karena itu adalah sesuatu yang sangat bermanfaat untuk asupan makanan, membuat ASI untuk anak-anaknya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.